Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 IPA 2 terlebih dahulu Bapak absen. Mohon Ananda karena ini untuk aktifkan kameranya. Ahmad Ardiansah. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Aldo Hasibuan. Hadir, Pak. Oke. Dewi Puspitasari. Hadir, Pak. Oke. Eni Dwiningsih. Hadir, Pak. Oke. Ella Novia Utami. Hadir, Pak. Oke. Ella Julia Putri. Hadir, Pak. Linda Sari. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Muhammad Afdal. Hadir, Pak. Nur Aidan Hanum. Hadir, Pak. Oke. Aidan. Rindi Febrianti. Hadir, Pak. Rindi. Siva Mulyadi. Hadir, Pak. Diki Iskandar. Hadir, Pak. Ada yang belum Bapak panggil namanya? Dewi Puspitasari ada orangnya? Ada, Pak. Oke, Tasya ada. Oke. Kemarin kita belajarnya sampai mana kemarin? Sampai mana kita kemarin belajarnya? Halo? Upaya menghindari zina, Pak. Upaya untuk menghindari zina bab 2 kemarin kita sudah selesai dan sekarang kita akan masuk bab baru bab ketiga, yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Di buku kalian, di buku yang kalian pinjam ya, di buku yang kalian pinjam di sekolah. Kalau di buku kalian itu halaman 1 dia. Aku selalu dekat dengan Allah ya. Halaman 1, kalau ada bukunya silakan dibuka bukunya. Oke. Sebelumnya kita bahas pelajaran ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah dibuka bukunya dan Bapak akan share materi yang akan kita bahas ya. Nampak ini materi yang Bapak share kan? Nampak? Belum, Pak. Belum. Enggak, Pak. Oke, nampak ya? Nah, oke, kalau sudah nampak,
Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah seperti yang Bapak bilangkan atau yang Pak sampaikan tadi, yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Kalau daripada apa dulu, ini sama dengan aku atau iman kepada Allah. Cuman ini agak dirubah sedikit, dirombak sedikit judulnya. Aku selalu dekat dengan Allah. Bisa juga dikatakan sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah yaitu Asmaul Husna. Nampak ini yang Bapak share-kan? Nampak, Nak? Nampak, Pak. Oke. Nampak? Oke. Judul kita adalah Asmaul Husna atau aku selalu dekat dengan Allah. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui kalau di pelajaran kita yaitu melalui Asmaul Husna, melalui nama-namanya, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu Asmaul Husna atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita bahas tentang iman atau tentang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di slide yang kalian ditampilkan di layar HP kalian, ini sudah tertera dalil hadis riwayat Muslim yang menyatakan yang berbunyi wa akhbirni anil iman. Ini menjelaskan tentang bagaimana iman itu sebenarnya. Suatu ketika hadis ini keluar atau muncul, suatu ketika Jibril atau malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah perkara iman, ya, perkara iman. Lalu Jibril mengatakan begini, ya, seperti yang kalian lihat, seperti yang Bapak buat lingkar merah ini adalah pertanyaan daripada malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Wa akhbirni anil iman. Nah, ini pertanyaan daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Nah, jadi malaikat Jibril ini menyamar seperti seorang pria dewasa, lalu bertanya kepada Rasulullah dan bertanya pertanyaan ini bahwa Jibril mengatakan mohon sampaikan kepada dia tentang iman, ya. Lalu Rasulullah menjawab, antu'minu billah, iman itu adalah antu'minu billah, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada Allah. Nah, jadi iman yang ditanyakan oleh malaikat Jibril itu dijawab oleh Rasulullah. Iman yang pertama itu adalah beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan wa malaika. Wa malaika itu adalah kita percaya kepada malaikat. Yang ketiga dilanjutkan lagi wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, ya, wa rasulihi itu adalah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya wal yaumil akhir. Yaitu percaya kepada hari akhir, ya. Wa tu'mina bil qadari khairi wa sirrihi. Wa tu'mina bil qadari khairi wa sirrihi. Jadi yang terakhir, yang keenam, Nabi mengatakan yaitu percaya atau beriman kepada takdir, yaitu baik takdir baik maupun takdir yang buruk. Jadi hadis ini menggambarkan atau mengabarkan kepada kita bahwa iman itu adalah yang 6 ini, ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Nah, jadi itu perkara iman, ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang, ya, nah, ini dia. Kita akan bahas tentang, ya,
Asmaul Husna itu sendiri, atau yang kita kenal mungkin dulu juga kalian pernah belajar atau pernah mendengar apa itu Asmaul Husna. Nah, secara pengertian, secara arti, pengertian daripada Asmaul Husna itu adalah Asmaul Husna berasal dari dua kosakata, ini asma yang pertama dan yang kedua adalah husna. Nah, mungkin kawan kalian atau tetangga kalian ada yang bernama Asma dan ada yang bernama Husna. Jadi kalau ada yang bernama Asma berarti itu artinya adalah nama-nama. Ini nampak ya Bapak Syarina? Nampak, Pak. Oke, nampak. Asma artinya adalah nama-nama, sedangkan husna adalah artinya baik atau indah. Jadi kalau kita gabungkan keduanya, Asmaul Husna, maka diartikan adalah nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah bagi Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama ini menceritakan betapa, menggambarkan betapa kekuasaan, kebesaran dan maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna ini, maka kita akan kagum terhadap apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Toha surat ke-20 ayat 8 yang mengatakan Allahu la ilaha illa huwa. Ya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Lahul asmaul husna, yang mempunyai nama yang terbaik. Jadi ini adalah bukti firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu benar-benar mempunyai nama yang terbaik. Nah, digambarkan di dalam Quran surat Toha ayat ke-8 surat ke-20. Nah, jadi itu adalah dalil yang menyatakan bahwa Allah benar-benar mempunyai nama yang baik. Jadi Allah mempunyai nama yang baik, maka kita harus juga mempunyai nama yang baik, ya. Artinya nama itu ibaratkan sebuah doa, ya. Doa kalau kita nama kita nama yang baik, maka artinya kita akan didoakan yang baik-baik oleh orang lain apabila ada yang memanggil nama kita. Selanjutnya ini adalah dalil yang kedua yang mengatakan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna tersebut, ya. Dia ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki nama yang baik. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 di dalam Al-Quran ayat 180 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahil asmaul husna wada'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, atau kita artikan tadi adalah nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah benar-benar memiliki nama yang baik, dan kita diperintahkan apabila berdoa maka kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Jadi alangkah baiknya sebelum kita berdoa itu maka kita menyebut nama Allah terlebih dahulu. Nama Allah itu banyak, ya. Nama Allah itu banyak. Nah, di mana kita tahu banyaknya? Hal ini sesuai dengan
hadis Nabi yang menggambarkan, yang menceritakan, mengabarkan kepada kita bahwa nama Allah itu berjumlah 99. Nah, ini dia. Nah, dalilnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kepada siapa ini? Bapak minta tolong dibacakan hadisnya. Bisa baca ini? Bapak minta tolong dibacakan. Siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk dibacakan hadisnya? Nampak ini di layar kalian kan? Halo, IPA 2. Halo, IPA 2. Bisa dengar suara Bapak? Ini jaringan atau gimana nih? Halo, IPA 2. Iya, Pak. Nah, Julia Putri bisa bacakan hadis yang muncul di layarnya ini. Bisa, Pak. Oke, silakan coba Julia Putri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi. Qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsahada kholal jannah. Oke, sekaligus Dari artinya, Nak. Oke, terus. Dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa hafal membaca setiap hari masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, terima kasih kepada Ananda Julia Putri. Nah, ini adalah dalil yang mengatakan bahwa Allah mempunyai nama, ya, berjumlah 99 nama. Dan hadis riwayat Tirmizi ini mengatakan bahwa siapa yang hafal dan atau membacanya setiap hari, maka dia bisa dikatakan masuk surga. Nah, apakah yang hafal atau membacanya setiap hari itu maksudnya bagaimana, Pak? Ya, maksud yang hafal atau membacanya setiap hari bukan hanya hafal di luar kepala, bukan, ya, bukan hanya membacanya tiap hari, tidak, ya, tetapi bagaimana kita hafal nama-nama Allah ini, Asmaul Husna sebanyak 99 ini, kita hafal di luar kepala kita baca dalam setiap hari, dan kita amalkan apa yang menjadi daripada nama-nama Allah itu sendiri. Kalau kita cuma hanya hafal tanpa kita amalkan daripada sifat-sifat Allah itu, maka sama saja dengan bohong, ya. Karena apa? Orang sekarang banyak hafal bukan hanya Asmaul Husna, tetapi juga banyak di antara manusia sekarang hafal Al-Qur'an. Al-Qur'an saja hafal di luar kepala oleh dia. Nah, lantas apakah dia bisa dijamin masuk surga? Belum tentu, ya. Belum tentu. Ya, orang yang hafal dengan Al-Qur'an atau yang hafal dengan nama-nama Asmaul Husna ini, ya, bukan hanya sekedar hafal kalau mau masuk surga itu, tetapi juga diamalkan sifat yang terkandung di dalam Asmaul Husna tersebut. Nah, jadi itu maksud daripada siapa yang hafal dan membacanya setiap hari. Bukan berarti ya kalau kita mau masuk surga kita hafal Asmaul Husna, habis itu sudah kita tidak resapi maknanya dan tidak kita amalkan sifat yang ada dalam Asmaul Husna itu, ya bukan begitu, ya. Kalau kita mau masuk surga dengan Asmaul Husna, maka kita hafal Asmaul Husna dan kita amalkan sifat-sifat yang terdapat di dalam nama-nama Asmaul Husna tersebut. Nah, paham ini sampai sini? Oke. Nah,
Asmaul Husna itu tadi melalui hadis riwayat Tirmizi ini ada berjumlah 99 nama. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu nama atau lantunan nama-nama yang akan yang sebanyak 99 nama tersebut. Nah. Oke, ternyata tidak bisa diputar di apa Bapak ini. Mohon maaf Anda sekalian. Nah, nanti akan Bapak susulkan videonya karena ini mau Bapak putar videonya di Zoom ini ternyata tidak bisa dan apa kendalanya ya. Dan kita langsung saja ya. Pada bab kita yang kali ini ya. Pada bab kita kali ini itu adalah tidak ke semua Asmaul Husna itu akan kita bahas karena akan memakan waktu yang panjang, tetapi di dalam buku kalian bisa kalian tengok itu di halaman 1 ya. Itu ada sekitar 7 nama Asmaul Husna yang dimuatkan pada pertemuan kali ini. Yang pertama di dalam buku kalian bisa kalian tengok di bagannya yaitu Al-Karim ya yang pertama, dan yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil itu, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, 7 poin penting inilah nanti yang akan kita bahas, yang akan kita elaborasi pada pertemuan kita hari ini dan pertemuan yang akan selanjutnya. Oke, bagi yang punya buku silakan dibuka bukunya itu tadi di halaman 4 ya. Nah, di halaman 4 bisa kalian tengok pengertian dalilnya ya. Adapun nama-nama Asmaul Husna itu atau nama-nama Allah itu dibahas di halaman 5-nya. Yang B, memahami makna Asmaul Husna. Yang B, ya. Yang pertama adalah Al-Karim. Nah, Al-Karim ini secara mempunyai arti, kalau bisa kalian tengok itu di halaman 5 dan di slide layar kalian juga bisa, di slide HP kalian bisa juga kalian tengok bahwa Al-Karim itu artinya apa ini? Yang maha mulia. Yang maha mulia. Oke. Yang tadi silahkan sebelum kita bahas yang mulia itu bagaimana, artinya itu apa, Bapak minta tolong dibacakan ayat atau dalil yang berkenaan dengan Al-Karim ini. Ya, surat An-Naml, surat ke-27 ayat 40 dalam Al-Quran. Silakan siapa yang berkenan untuk membantu membacakan ayat ini. Ada yang berkenan? Bisa dengar suara Bapak, Nak? Halo? Sepuluh IPA 2. Bisa dengar suara Bapak? Aldo, coba Aldo bacakan ayat yang berkaitan yang menjelaskan tentang Al-Karim ini. Silakan Aldo, bacakan. Bapak minta tolong Aldo bacakan. Nah, ayat ini. Saya tidak bisa baca, Pak. Kurang paham aku, Pak, bahasa Arab, Pak. Oh, kurang paham. Oke. Siapa yang bisa membantu Bapak ini? Dewi Puspitasari, bisa? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Tolong bacakan, Nak. Ini ayat An-Naml ini.
Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyatat da ilaika darfuk. Falamman ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwa ini aashkuru am akfar wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghani karim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singsana kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia atau Sulaiman melihat singsana ini terletak di hadapannya, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apa aku bersyukur atau mengingkari atau nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Quran Surah An-Naml ayat 27-40, Pak. Oke. Itu tadi dalil pertama yang menyatakan atau yang menerangkan tentang Asmaul Husna. Yang pertama Al-Karim terdapat dalam Quran surat An-Naml surat ke-27 di dalam Al-Quran ayat 40. Dalil yang kedua ada di buku kalian halaman 6 yaitu surat Al-Infitar. Silakan tadi siapa tadi yang bacakan tadi? Dewi Puspitasari, silakan Dewi lagi. Yang di halaman 6 itu. Bapak nggak bisa tunjukkan karena belum Bapak tulis kemarin ya. Halaman 6 surah Al-Infitar ada? Dewi? Ada, Pak. Oke, silakan baca nak. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Quran Surah Al-Infitar ayat 6. Oke, itulah dua dalil yang akan kita bahas mengenai Asmaul Husna. Ya, yang pertama yaitu tentang Al-Karim, ya, sifat Allah yang Maha Mulia. Kedua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kesempurnaan, ya, atau yang Maha Mulia itu sendiri, kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kesempurnaan yang absolut atau yang sempurna, ya, atau bebas dari cacat. Nah, kemuliaan Allah ini menjadi sumber dari segala kemuliaan makhluknya, tak terkecuali kita sebagai manusia itu sendiri, ya. Namun untuk perkembangan selanjutnya tergantung dari usaha dari manusia itu sendiri, ya. Apakah dia bisa dikatakan mulia ataupun tidak. Nah, kalau kita ingin menjadi hidup yang mulia, maka di dalam surat ini, ya, di dalam pengertian daripada surat Al-Karim nama Allah Asmaul Husna Al-Karim ini, kita harus berusaha menjadi lebih baik, ya. Karena apa? Allah sendiri mengatakan di dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 40. Berarti yang bisa kalian tengok di slide handphone kalian, bahwasanya usaha yang kita lakukan untuk meraih kemuliaan itu, ya, tergantung daripada apa yang kita lakukan. Ya, ini surah Al-Ra'd ini mengatakan innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyirul ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Artinya kita tidak akan pernah bisa berubah, tidak akan pernah menjadi maju apabila kita sendiri tidak bisa berusaha. Kalau kita hanya duduk-duduk saja, malas-malasan saja, bagaimana kita bisa maju dan berkembang, ya? Sedangkan Allah akan memberikan perubahan kepada manusia itu sesuai yang dia usahakan. Nah, apabila kita ingin mulia, maka kita harus mengusahakannya sendiri. Ya, kalau di agama kita Islam yang dikatakan mulia itu, ya, Al-Karim ini, kalau kita kaitkan dengan sifat Allah Al-Karim ini yang maha mulia itu, bahwa umat Islam itu bisa mulia melalui dua hal. Yang pertama apa? Iman. Dan yang kedua adalah ilmu. Jadi tidak ada ceritanya di agama kita Islam orang atau seseorang itu bisa dimuliakan karena hartanya, tidak ada, ya, karena pangkat dan jabatannya, tidak ada. Tetapi dengan apa? Dengan iman dan ilmu. Ya, ini harus bergandeng dia. Iman dan ilmu itu harus bergandeng dan harus sejalan. Kalau hanya memiliki ilmu tetapi tidak beriman juga belum bisa dikatakan mulia. Kenapa? Banyak sekali di antara kita manusia, mereka memiliki ilmu yang tinggi, sekolah yang tinggi, mereka cerdas, pintar, bahkan jenius, tetapi tidak beriman. Belum juga bisa dikategorikan mulia di dalam agama kita. Nah, mereka yang ingin dikatakan mulia, yang dikatakan Allah mulia itu harus memiliki dua hal ini, ya, iman dan ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin kuat iman dan keteguhan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sesuai dengan ayat yang menjelaskan tentang orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Oke, Ananda Dewi Puspitasari, Bapak wahankan untuk membantu membacakannya lagi. Al-Mujadilah, nak. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma wallazina utul ilma darajati. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah surah 58 ayat 11. Oke. Ya, Oke, itu aja dulu. Yang pertama aja dulu. Oke, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ingin dimuliakan atau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11 ini harus mempunyai wallazina utul ilmi darajat, ya, mempunyai iman, orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka derajat kedekatan orang yang beriman dan yang berilmu dibandingkan orang yang awam di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka posisinya di atas setingkat daripada orang yang awam, ya. Maka dari itu kita sebagai manusia, ya, harus memahami bahwa Allah itu sangat pemurah dan hidup kita ini tergantung daripada kita. Kalau kita ingin hidup mulia, ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah dua ini, iman dan ilmu. Nah, kalau kita menyia-nyiakan, juga sudah ada ayatnya bahwa mereka manusia akan menyia-nyiakan terhadap karunia Allah ini. Hal ini sesuai dengan surah Al-Infitar surat 82 ayat 6, bahwa Allah mengatakan, ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia,
apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Bahwa Allah itu Maha Pemurah. Kitalah yang tidak mengerti, yang tidak paham akan caranya untuk menjadi yang mulia dan mendapatkan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oke, untuk pembahasan Al-Karim ini apakah Ananda sekalian bisa mengerti atau paham? Halo, IPA 2? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan ke Asmaul Husna yang kedua atau nama-nama Allah yang kedua yang akan kita bahas adalah Al-Mu'min. Ya, jadi ada nama Allah yang kedua yang akan kita bahas adalah Al-Mu'min. Artinya yaitu Maha memberi keamanan. Nah, Allah akan memberikan keamanan atau Allah Maha memberikan keamanan ya kepada kita manusia dan kepada makhluknya yang lain. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yaitu Al-Hasyr surat ke-59 ayat 23 ya. Silakan Ananda, Bapak minta tolong untuk dibacakan kembali. Dewi Puspitasari. Wallahul lazi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah Al-Hajj Surah 59 ayat 23. Oke, terima kasih. Nah, di dalam Quran Surah Al-Hasyr surat ke-59 ayat 23 ini bahwasanya Allah itu memiliki sifat atau memiliki nama yaitu Al-Mu'min. Bahwa Allah Maha memberi rasa aman ya, Allah yang akan menjaga dan Allah yang akan memelihara. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah adalah Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga